Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 19. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang mengenai geoservice. Di sini kami beranggotakan yang pertama Muhammad Hadis Mukzizat dengan NIM 101223027. Yang kedua ada Angel Rose Renwarin dengan NIM 101223002. Dan ada saya dengan para Adi Setiaprakoso NIM dengan 101223003. Selanjutnya ada Deva Amanda Lutfi dengan NIM 101223123. Berikutnya ada Nesya Seakan Kusuma dengan NIM 101223080. What it means to be persistent, moving further one step at a time. 52 years and still counting. Started with science and technical expertise in mind and staying true to this principle. Growing ourselves to not leave behind in technologies. Our vision, where Indonesian can be independent in exploring their own resources, managing and benefiting from it. We grow ourselves to support this goal. 54 labs and office across Indonesia, stays close and always reachable to customer. Variety of services tailored to your needs. Providing services with extra miles in mind. Maintaining quality and ensure satisfaction. Always deliver. Oke, di sini saya akan menjelaskan peran ahli geologis geoservice. Ahli geologi di PT Geoservice memiliki peran penting dan beragam dalam berbagai bidang proyek perusahaan. Keahlian dan pengetahuan mereka sangat berharga dalam memastikan kelancaran operasi dan keberhasilan proyek, mulai dari eksplorasi sumber daya alam hingga mitigasi bencana alam. Selanjutnya di sini ada categories of geoservice. Yang pertama ada eksplorasi sumber daya alam, geoteknik, hidrologi, pengolahan lingkungan, mitigasi bencana alam, edukasi dan outreach, penelitian dan pengembangan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, di eksplorasi sumber daya alam, mereka melakukan yang pertama, pemetaan geologi. Untuk memahami struktur geologi, stratigrafi, dan potensi sumber daya alam di suatu wilayah. Seorang geolog menggunakan berbagai metode seperti analisis foto udara, penginderaan jauh, dan survei lapangan untuk menghasilkan peta geologi yang akurat. Yang kedua, ada melakukan analisis geofisika. Seorang geolog biasanya bekerja sama dengan geofisikawan untuk merumuskan data geofisika seperti data seismik dan elektromagnetik. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur bawah tanah, reservoir hidrokarbon, dan potensi bahaya geologi seperti patahan gempa dan zona liquefaction. Yang ketiga ada mengevaluasi cadangan. Melakukan evaluasi cadangan sumber daya alam seperti minyak
bumi, gas alam, batu bara, dan mineral untuk memperkirakan jumlah cadangan yang dapat dieksplorasi dan diproduksi secara ekonomis. Dan yang keempat, yang terakhir, penentuan lokasi pengeboran. Memberikan hasil analisis untuk lokasi pengeboran yang optimal untuk memaksimalkan potensi penemuan sumber daya alam berdasarkan analisis geologi dan geofisika. Berikutnya, ada geoteknik. Yang pertama ada melakukan analisis stabilitas lereng. Hal ini digunakan untuk menilai risiko longsor di area pertambangan dan proyek lainnya. Mereka menggunakan berbagai metode seperti analisis geoteknik, pemodelan numerik, dan pengamatan lapangan untuk melihat tingkat risiko dan merekomendasikan solusi pencegahan. Yang kedua, mendesain suatu fondasi. Merancang fondasi yang aman dan stabil untuk bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya, dan mempertimbangkan kondisi tanah dan batuan di lokasi proyek. Dan yang terakhir, ada melakukan analisis dampak gempa. Melakukan penilaian dampak gempa bumi terhadap struktur dan infrastruktur, serta merancang solusi mitigasi untuk meningkatkan ketahanan gempa. Untuk hidrologi, yang pertama adalah pencarian air tanah. Nah, itu dengan cara melakukan studi serta pemetaan untuk menentukan sumber air tanah yang kualitasnya untuk menentukan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan industri. Yang kedua adalah evaluasi kualitas air. Dengan cara menganalisis kualitas air tanah di permukaan untuk memastikan kesesuaian standar kesehatan lingkungan. Yang ketiga ada manajemen air tanah, yaitu dengan cara merencanakan pembangunan pengolahan air tanah yang berkelanjutan untuk mencegah penguraian air tanah berlebihan dan pencemaran air tanah. Next. Pengolahan lingkungan. Yang pertama, penilaian dampak lingkungan, yaitu AMDAL. Melakukan penilaian dampak lingkungan untuk proyek-proyek penambangan dan penambangan infrastruktur, mengidentifikasi potensi lingkungan, dan merumuskan rencana pengolahan lingkungan yang lebih efektif. Yang kedua, rehabilitasi lahan, yaitu dengan cara melaksanakan program rehabilitas lahan akibat kegiatan penambangan dan proyek lainnya. Yang ketiga, pemetaan lingkungan. Melakukan pemetaan kualitas air dan tanah secara berkala untuk meminimalisir dampak lingkungan dari kegiatan proyek. Oke, yang selanjutnya ada mitigasi bencana alam. Yang pertama, seorang geolog biasanya melakukan pemetaan pada kawasan rawan bencana. Dengan melakukan pemetaan ini, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung api akan terhindar dari resiko tersebut. Terus yang kedua, ada pengembangan sistem peringatan dini. Biasanya seorang ahli geolog bekerja sama dengan ahli-ahli lainnya untuk mengembangkan sistem peringatan dini bencana alam yang efektif untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda. Lalu yang ketiga, ada mengkaji resiko bencana. Melakukan kajian resiko bencana dilakukan agar dapat menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana alam dan merumuskan strategi mitigasi yang tepat. Dan yang selanjutnya ada edukasi dan outreach. Yang pertama, ada penyuluhan geologi. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ilmu kebumian dan resiko geologi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang cara menghadapi bencana alam. Dan yang kedua, ada pengembangan materi edukasi. Mengembangkan materi edukasi tentang geologi dan bencana alam untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana alam.
Dan yang ketiga, ada kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta. Bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan. Di sini dibagi menjadi dua metode, yaitu ada metode baru eksplorasi dan geoteknik, dan juga ada teknologi ramah lingkungan. Yang pertama ialah metode baru eksplorasi dan geoteknik yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan metode baru yang lebih akurat dan efisien untuk eksplorasi sumber daya alam, analisis geoteknik, dan mitigasi bencana alam. Dan yang kedua ada teknologi ramah lingkungan. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak kegiatan eksplorasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab etis dan profesional seorang geologis. Ahli geologi harus memiliki tanggung jawab dan profesional yang signifikan untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya membantu memastikan kualitas dan keandalan pekerjaan mereka, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat dan komunitas profesional. Next. Di antaranya, tanggung jawab geologis dalam menjalankan pekerjaannya ada objektivitas dan integritas, kompetensi dan waspada, peduli antar makhluk hidup, dan kepatuhan peraturan dan kode etik. Yang pertama, objektivitas dan integritas. Yang pertama ada kebebasan bekerja tanpa tekanan. Mereka harus memiliki kebebasan untuk bekerja secara independen tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk pihak yang memiliki kepentingan dalam proyek. Yang kedua ada konflik kepentingan. Ahli geologi harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan selalu mendahulukan kepentingan publik dan profesionalisme. Yang kedua adalah kompetensi dan waspada. Yang pertama ada memahami batasan pengetahuan. Ahli geologi harus selalu menyadari keterbatasan pengetahuannya dan tidak membuat pernyataan atau rekomendasi di luar bidang ahliannya. Yang kedua, pendekatan ilmiah yang kuat. Mereka harus selalu menggunakan pendekatan ilmiah yang kuat dalam pekerjaannya dengan metodologi yang valid dan teruji. Ketiga adalah kepedulian terhadap makhluk hidup. Yang pertama, ada meminimalkan dampak lingkungan. Ahli geologi harus selalu berusaha untuk meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatannya dan selalu mempromosikan praktik yang berkelanjutan. Yang kedua, ada melindungi kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama dalam pekerjaan ahli geologi. Dan mereka harus bekerja sama dengan komunitas untuk memastikan bahwa proyek yang mereka kerjakan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Ahli geologi harus mampu mengkomunikasikan dan mengkoordinir temuan dan rekomendasinya secara efektif kepada masyarakat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Yang keempat adalah kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik. Yang pertama itu adalah memahami dan mematuhi peraturan. Ahli geologi harus memahami dan mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang relevan dengan pekerjaannya, termasuk peraturan lingkungan dan keselamatan. Yang kedua, itu menjaga kode etik profesi. Mereka harus menjunjung tinggi kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi geologi dan selalu bertindak dengan integritas dan profesionalisme. Yang terakhir, ada tanggung jawab atas tindakannya. Yang pasti, ahli geologi harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya dan siap untuk mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan profesi. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau ucapan. Sekian, terima kasih.